Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Hari ini kami menghadiri kegiatan sosialisasi PPDB Sekum YPS 2022-2023. Ya Allah, berikanlah kekuatan dan kesehatan sehingga kami dapat mengikuti kegiatan pada hari ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Berkehendak, berikanlah kelancaran dan kemudahan kepada kami semua agar dapat mengikuti dan menjalani proses sosialisasi dan pendaftaran PPDB ini dengan baik dan lancar. Ya Allah, Tuhan yang Maha Karim, hanya kepadamu kami berharap, kabulkanlah permohonan kami ini. Amin. Amin. Terima kasih Bu Nur. Sama-sama Bu Hera, silahkan. Kenalkan Bapak Ibu, saya Hera Asif yang akan memandu kegiatan sosialisasi kita hari ini. Nah, untuk memanfaatkan waktu, bila kita bersama-sama menyimak pemaparan Bapak Nurholis selaku Ketua PBDB Sekum YPS 2022 dan tentang proses PBDB untuk tahun ini. Saat pemaparan berlangsung, jika Bapak Ibu mempunyai pertanyaan, silahkan menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Baiklah, kepada Pak Nurholis, kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Bu Hera. Kedengaran suara saya, Bu Hera ya? Sangat jelas, Pak. Ya, oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang Bapak Ibu. Yang saya hormati manajemen Sekum yang sempat hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu guru ya, mulai dari TK sampai SMA yang mungkin hadir ya dalam Zoom pada hari ini. Dan yang saya hormati Bapak Ibu orang tua calon siswa ya, calon siswa TK, dan sepertinya di sini hadir juga Bapak Ibu yang yang di luar Sekum YPS ya. Jadi kami informasikan bahwa untuk sosialisasi PPDB Sekum YPS ini sejak hari Senin yang lalu sampai saat ini itu kami laksanakan di internal dulu, kemudian saat ini itu dilaksanakan sosialisasi di TK YPS dan masyarakat secara umum. Jadi mungkin di dalam room ini, di dalam Zoom ini ada Bapak Ibu yang mau mendaftar di TK, kemudian ada juga yang mau mendaftar di SD, SMP, dan SMA. Nah, oleh karena itu saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme proses PPDB tahun 2022 secara umum ya, mulai dari TK sampai SMA. Ya, jadi Bapak Ibu secara garis besar ya, karena ini akan banyak yang akan saya sampaikan secara umum. Kami menyampaikan bahwa untuk proses PPDB tahun 2022 itu sebagian besar itu sama dengan proses PPDB yang telah dilalui atau yang telah ditetapkan pada tahun 2021 ya, sebagian besar. Nah, mana perbedaannya sebentar akan saya jelaskan. Tentu untuk konteks PPDB Sekum tahun 2022 ini berdasarkan daya tampung Bapak Ibu ya. Jadi daya tampung Sekum YPS yang terbatas tidak dapat mengakomodasi semua anak pekerja PTVI atau pegawai YPS. Itu konteksnya. Kemudian tujuan PPDB mendapatkan peserta didik kelas awal pada semua tingkatan sekolah sesuai dengan daya tampung, kuota, dan daya tampung yang telah ditetapkan. Nah, sehingga tentu setiap tahun ajaran itu kan ada yang diluluskan ya. Kemudian kuota yang akan masuk itu sesuai dengan jumlah yang diluluskan. Ya, seperti itu mungkin.
Sebentar akan saya jelaskan berapa kuota PPDB dari setiap unit mulai dari TK sampai SMA. Tentu di sini dasar hukum PPDB itu tidak terlepas dari Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003, kemudian Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB, kemudian surat Sekretaris Jenderal Kementerian ya tertanggal 25 Januari 2022 terkait pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2022-2023. Ya, kemudian informasi secara umum Bapak Ibu bisa melihat ya informasinya secara umum itu melalui portal PPDB. Ya, jadi linknya Bapak Ibu bisa nanti dikirimkan di chat ya ppdb.yps.sch.id. Jadi semua informasi terkait dengan kebijakan, kemudian pengumuman, mekanisme pendaftaran, kemudian bagaimana seleksi tes ya untuk SMP dan SMA, ya, kemudian bagaimana pendaftaran ulang, itu semua termuat di dalam portal PPDB ini. Jadi Bapak Ibu yang mungkin masih kurang jelas atau mungkin informasinya kurang lengkap atau mungkin jaringannya yang tidak mendukung misalnya sampai tidak mendengarkan semua informasi ini, itu bisa melihat portal PPDB yang sudah dibuat oleh tim. Kemudian ini yang saya tampilkan adalah alur atau skema singkat dari proses PPDB. Jadi mulai dari tahap persiapan, ya tahap persiapan, kemudian pengumuman ya. Jadi pekan ini mulai dari tanggal kemarin 25 sampai 27 ini adalah proses pengumuman. Ya, kemudian informasi pengumuman ini itu juga sudah kami masukkan ke dalam intranet PT Vale. Ya, sehingga harapannya setiap karyawan yang mempunyai anak usia sekolah dan berencana untuk masuk ke Sukum YPS itu mendapatkan informasi secara menyeluruh. Kemudian pendaftaran ya Bapak Ibu. Dan kami rencanakan untuk pendaftaran itu dibuka besok Bapak Ibu, tanggal 27 ya. Seperti apa mekanismenya dan mulai kapan sampai kapan itu sebentar akan diperlihatkan. Kemudian seleksi berkas ya. Jadi di sini ada seleksi berkas mulai dari berkas-berkas apa yang disiapkan, ya, itu juga akan kami siapkan sebentar. Kemudian untuk SMA dan SMP ada tes seleksi. Ya, tes seleksi. Jadi kalau untuk SD dan TK itu hanya seleksi berkas saja. Kemudian pengumuman, setelah itu pendaftaran ulang. Kalau misalnya kuotanya sesuai, maka selesai ya. Kalau misalnya kuotanya sudah terpenuhi. Kalau misalnya kuota tidak terpenuhi, maka akan kami panggil atau menghubungi cadangan berdasarkan peringkat per kategori. Saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ada Bapak Ibu, jadi daya tampung sekolah PPDB tahun 2022 untuk TKYPS Lawewu itu akan menerima jumlah rombongan belajar sebanyak 7. Ya, dalam hal ini 140 siswa. Kemudian SD YPS Lawewu bergabung dengan SD YPS Singkole 7, 196 siswa. Kemudian SMP YPS itu rombongan belajarnya 7 dengan jumlah siswa 224. Untuk SMA YPS Sorowako itu rombongan belajar yang diterima adalah 5 dengan daya tampung atau siswa sebanyak 160. Ya, kemudian nah ini dia Bapak Ibu. Jadi ini akan saya masuk ke teknis mulai dari TK sampai SMA ya Bapak Ibu. Nah, tentu untuk TK YPS Lawewu ya, TK YPS Lawewu di sini 100% daya tampung sekolah diperuntukkan bagi anak pekerja PT Vale Indonesia ya, atau pegawai YPS, POH luar dan POH lokal. Kemudian kriterianya untuk TK YPS Lawewu yang pertama adalah anak pekerja PT VI atau pegawai YPS dengan status permanen atau kontrak permanen. Kemudian yang kedua, anak pekerja PT VI atau pegawai YPS POH luar. Kemudian yang ketiga, anak pekerja PT VI atau pegawai YPS POH lokal Sorowako. Kemudian yang keempat, telah berusia paling rendah 4 tahun ya pada tanggal 1 Juli 2022. Ini untuk TK. Kemudian lulus seleksi administrasi. Nah, kalau misalnya ini peringkat ya Bapak Ibu, peringkat untuk penyeleksian ya. Nah, yang akan dilihat itu yang pertama adalah usianya. Usia prioritas yang paling tua. Kalau usianya sama, maka yang dilihat adalah jarak tempat tinggal. Ya, jadi prioritas yang paling dekat.
dengan dengan daerah sekolah ya, dengan jarak sekolah dari rumah. Kemudian yang ketiga, kalau usia dan jarak tempat tinggal dari rumah ke sekolah itu sama, maka yang dilihat itu adalah urutan pendaftarannya, prioritas yang memiliki nomor pendaftaran yang paling kecil. Nah, seperti itu mungkinnya Bapak Ibu. Kemudian skema sederhananya ya terkait dengan penerimaan PPDB di TK LAWU, yaitu 100%, ya 100% itu adalah anak pekerja PTVI atau pegawai YPS, baik itu POH luar ataupun POH lokal. Ya, jadi yang mana itu POH luar, apa bedanya dengan POH lokal ya? Nanti akan ada jenisnya Bapak Ibu, karena akan ada jenis-jenis formulir. Sebentar akan saya tampilkan simulasinya seperti apa. Jadi ada POH luar dan ada POH lokal. Kalau POH luar maka akan memilih formulir biru. Kalau POH lokal maka akan memilih formulir merah. Ya, seperti Bapak Ibu. Jadi untuk TK LAWU betul-betul 100% itu diperuntukkan bagi anak pekerja PTVI atau pegawai YPS. Ya, kemudian untuk SD YPS LAWU ya dan SD YPS Singkole. Nah, pada dasarnya untuk secara menyeluruh ya Bapak Ibu, ini kurang lebih hampir sama dengan TK tadi. Nah, kecuali di persentase. Jadi untuk TK SD YPS LAWU, 85% daya tampung sekolah diperuntukkan bagi anak pekerja PTVI atau pegawai YPS, POH luar dan POH lokal. Ya, jadi ini 85%. Artinya ada 15% yang tidak diperuntukkan untuk yang diperuntukkan untuk masyarakat lokal terdampak ya. Jadi 15% ini diperuntukkan bagi anak masyarakat lokal terdampak ya, dalam hal ini Sarawak. Kemudian kriteria calon peserta didiknya ya. Yang pertama adalah anak pekerja PTVI atau pegawai YPS dengan status permanen atau kontrak permanen. Kemudian anak pekerja PTVI atau pegawai YPS POH luar. Kemudian yang ketiga, anak pekerja PTVI atau pegawai YPS POH lokal Sarawak. Kemudian anak masyarakat lokal terdampak. Nah, dibuktikan dengan surat keterangan. Nah, kemudian yang kelima, telah berusia paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2022. Kemudian sama seperti TK, telah lulus seleksi administrasi, dan itu berdasarkan pada peringkat. Yang pertama adalah usia, kemudian jarak tempat tinggal, dan urutan pendaftaran. Jadi kalau usianya sama maka lihat jaraknya, kalau usia dan jarak sama maka lihat urutan pendaftarannya. Ya, jadi seperti itu untuk SD, ya, SD YPS LAWU ataupun SD YPS Singkole. Jadi sederhananya dalam bentuk diagram seperti ini. Jadi 85% memang khusus diperuntukkan bagi pekerja PTVI atau pegawai YPS, POH lokal ataupun POH luar. Kemudian 15%-nya diperuntukkan untuk anak MLT Sorowako, terkhusus lagi alumni TK Sorowako ya, untuk PPDB SD. Kemudian untuk SMP ya, jadi mungkin ada Bapak Ibu yang rencananya mau masuk ke SMP. Kemudian untuk SMP 80% daya tampung sekolah diperuntukkan bagi anak pekerja PTVI atau pegawai YPS, POH lokal dan POH luar ya. Jadi 80%. Kemudian 15%-nya diperuntukkan bagi anak masyarakat lokal terdampak. Ya, kemudian 5%-nya diperuntukkan bagi anak pekerja PTVI atau pegawai YPS, meskipun dia POH luar ataupun POH lokal ya, ataupun dia masyarakat lokal terdampak, kemudian ataupun masyarakat umum ya, alumni dari sekolah di 4 kecamatan ya, wilayah pemberdayaan, kalau mempunyai prestasi itu bisa masuk melalui persentase 5% ini ya, untuk di SMP YPS. Nah, jadi jalur prestasi yang dijadikan sebagai syarat ya, jadi ada beberapa Bapak Ibu. Yang pertama adalah prestasi akademik minimal juara 1, 2 atau 3 tingkat provinsi ya, pada lomba-lomba yang di sini kami tentukan lombanya, namun jika ada lomba-lomba yang tidak tertulis di sini itu tetap bisa dimasukkan ya. Jadi kalaupun misalnya ada anak kita yang dia juara 1, 2 atau 3 tingkat provinsi, tapi jenis lombanya tidak tertulis di sini, itu tetap bisa dimasukkan, karena jika ada lomba-lomba tidak tertulis, artinya dia masuk ke dalam dan sejenisnya, ya Bapak Ibu. Jadi nanti akan dilihat di tim verifikasi.
Kemudian prestasi non akademik. Jadi di sini memuat prestasi akademik dan prestasi non akademik. Ya, seperti Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah nilai rata-rata raport minimumnya yaitu 75. Jadi untuk yang memilih jalur prestasi tentu akan dilihat ya nilainya, nilai rata-ratanya ya Bapak Ibu. Jadi ada format khusus untuk untuk yang memilih jalur prestasi ini. Nah, di formatnya di mana nanti ada di portal PPDB, Bapak Ibu bisa di-download. Kemudian kriteria calon peserta didik ya. Jadi yang pertama adalah untuk SMP, anak pekerja PTVI atau anak pegawai YPS dengan status permanen atau kontrak permanen. Anak pekerja PTVI atau pegawai YPS POH luar. Yang ketiga, anak pekerja PTVI atau pegawai YPS POH lokal. Kemudian anak masyarakat lokal terdampak dibuktikan dengan surat keterangan. Anak masyarakat umum yang berprestasi ya dari sekolah di 4 kecamatan wilayah pemberdayaan. Ini khusus untuk jalur prestasi. Kemudian memiliki bukti prestasi ya berupa sertifikat atau piagam atau piala, trofi, medali dan disertai surat keterangan prestasi dari sekolah. Jadi ada format yang bisa kita download di portal PPDB terkait dengan surat prestasi ya, surat keterangan prestasi ini. Kemudian telah lulus atau duduk di kelas 6 ya, sekolah dasar atau yang sederajat ya. Ada surat keterangan duduk di kelas akhir ya. Duduk di kelas akhir. Oke. Nah, jadi formatnya Bapak Ibu itu juga ada. Jadi untuk surat keterangan lulus itu, surat keterangan duduk di kelas akhir itu juga ada form khususnya ya. Seperti itu. Jadi nanti bisa dilihat di portal PPDB. Jadi untuk kelas 6 SD dan kelas kelas 9 SMP ya, nanti itu akan ada surat keterangan itu. Kemudian berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2022, lulus seleksi administrasi, kemudian lulus seleksi akademik yaitu tes tertulis ya, tes seleksi tertulis dan tes seleksi nilai raport untuk anak pekerja PTVI, anak pegawai YPS dan anak masyarakat lokal terdampak. Kemudian lulus seleksi portofolio khusus jalur prestasi. Nah, jadi untuk tahun ini Bapak Ibu, tahun kita untuk tes seleksinya itu ada 2 yang kita lihat ya. Yang pertama adalah nilai raport dan nilai tes tertulis ya berbasis komputer. Jadi berbeda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu untuk SMP dan SMA itu hanya tes seleksinya itu hanya melihat nilai raport saja. Ya, sehingga untuk tahun ini kita coba untuk kembali ke 2 tahun sebelumnya ya. Jadi sambil selain mempertimbangkan nilai raport juga akan diadakan tes. Ya, jadi akan ada bobot untuk nilai raport dan nilai tesnya. Kemudian pada dasarnya untuk SMP dan SMA YPS Sorwako itu sama mekanismenya Bapak Ibu. 80%, kemudian 15%, ya, 5%, kemudian jalur-jalurnya itu sama persis dengan SMP YPS. Nah, kemudian ini singkatnya ya Bapak Ibu untuk SMP dan SMA. Jadi kuotanya untuk anak pekerja PTVI ataupun pegawai YPS itu 80% ya, baik itu POH luar ataupun POH lokal. Kemudian untuk 15% tadi yang MLT atau masyarakat lokal terdampak itu ada 2 Bapak Ibu. Ya, jadi selama ini yaitu Kawas dan Sitabe. Ya, seperti itu. Kemudian untuk yang berprestasi yang 5%, ya, jadi apakah dia anak karyawan PT Vali ataupun karyawan YPS ataupun anak masyarakat lokal terdampak ataupun masyarakat umum ya. Outsourcing ya kalau misalnya. Jadi jika mempunyai prestasi ya bisa menempuh jalur 5% ini. Ya, jadi dia tingkat akademik ataupun non akademik. Kemudian nah, ini dia Bapak Ibu tanggal-tanggal penting yang mungkin perlu Bapak Ibu catat, tapi ini pada dasarnya sudah termuat di dalam portal PPDB kita. Ya, jadi silakan mengunjungi website ppdb.yps.sc.id untuk mendapatkan informasi yang lebih detail terkait dengan informasi mengenai PPDB.
Jadi untuk pendaftaran akan dibuka tanggal 28 sampai 25 Mei. Ya, jadi mulai besok Bapak Ibu ya, pendaftaran sudah dibuka. Jadi 28 April sampai 25 Mei. 25 Mei itu ya kurang lebih 1 bulan ya, 3 sampai 4 pekan ke depan. Kemudian formulirnya ya Bapak Ibu, tata cara pendaftaran. Ya, jadi di sini kami jelaskan ya Bapak Ibu bagaimana cara pendaftarannya. Jadi formulir pendaftaran itu dapat diakses melalui portal PPDB. Ya, jadi sebentar saya akan perlihatkan. Kemudian terlebih dahulu informasinya kita baca dengan baik ya, karena pasti di situ ada tahapan-tahapannya. Kemudian pendaftar disarankan menggunakan browser Google Chrome ya. Jadi biasanya kalau menggunakan HP ada browser bawaan dari HP ya, seperti itu. Ya, tapi bisa juga ada fasilitas dari Google Chrome Bapak Ibu. Jadi sebaiknya dibuka melalui portal PPDB ini dibuka melalui Google Chrome supaya lebih bagus, karena biasanya karena kita menggunakan pendaftaran kita, sistem kita itu menggunakan full ya, mulai dari pokoknya 100% itu menggunakan Google ya, sehingga kalau dibuka dengan browser yang bukan Google ya khawatirnya jangan sampai ada fungsi-fungsi tertentu yang tidak berjalan dengan baik. Nah, kemudian pendaftar disarankan login menggunakan akun Google atau email @gmail.com. Nah, @gmail.com tentu saya yakin setiap Bapak Ibu yang mempunyai Android itu pasti mempunyai @gmail.com. Karena ya kita tidak bisa sinkronisasi, tidak bisa menyinkronkan data diri ke HP itu kalau tidak menggunakan akun @gmail.com ya. Kemudian saya lanjut, apa yang perlu disiapkan? Ya, apa yang perlu disiapkan sebelum melakukan pendaftaran secara online? Yang pertama adalah akta kelahiran anak, kemudian kartu keluarga, kemudian pas foto, ya foto berwarna ya, setengah badan atau close up. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu tahu lah seperti apa ya. Jadi seperti foto-foto di sekolah ya, di raportnya anak-anak kita. Seperti itu, jadi tidak miring kanan kiri ya, seperti itu. Jadi yang sesuai lah. Kemudian surat keterangan di kelas akhir ya. Ini untuk pendaftar SMP dan SMA. Jadi untuk TK dan SD itu tidak perlu. Kemudian batch number atau nomor pegawai orang tua khusus untuk pendaftar jalur anak karyawan, ya anak pekerja PTVI ataupun pegawai YPS. Kemudian surat rekomendasi dapat mengikuti kelas reguler dari pusat terapi. Ya, jadi ini untuk anak berkebutuhan khusus, ya Bapak Ibu. Kemudian surat keterangan masyarakat lokal terdampak yang telah diverifikasi oleh External Relation and Corporate Affairs PTVI. Ini khusus untuk pendaftar jalur masyarakat lokal terdampak. Kemudian yang ke-8, surat keterangan dari TK Sorowako. Ya, ini khusus untuk pendaftar SD jalur MLT. Ya. Kemudian sertifikat, ini untuk pendaftar jalur prestasi. Sertifikat atau piagam atau piala, trofi, medali. Ya. Ini semua untuk dipersyaratkan untuk pendaftar jalur prestasi. Kemudian surat keterangan berprestasi dan perhitungan rata-rata nilai raport aspek pengetahuan dari sekolah asal. Nah, ini ada formnya Bapak Ibu ya. Saya perlihatkan. Kemudian khusus pendaftar jalur prestasi. Jadi ada form yang memang di dalamnya itu memuat prestasi apa yang ada, kemudian nilai-nilai dari dari mata pelajaran ya, rata-ratanya apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Nah, di situ. Kemudian yang ke-11, rapor aspek pengetahuan 5 semester terakhir mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam. Ini khusus pendaftar SMP. Kemudian rapor aspek pengetahuan 5 semester terakhir mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan bahasa Inggris. Ini khusus SMA. Jadi nomor 11 dan 12 ini untuk SMP dan SMA itu adalah tes seleksi ya Bapak Ibu. Jadi selain seleksi nilai raport itu akan ditambahkan dengan seleksi tes nantinya. Ya, seperti itu. Jadi untuk SMP dan SMA harus mempersiapkan sebelum membuka formulir pendaftaran, harus mempersiapkan
nilai-nilai nilai-nilai ya anak-anak kita yang mau masuk SMP dan yang mau masuk SMA. Jadi untuk SMP itu kelas 4, ya mulai dari kelas 4. Nilai-nilai yang di kelas 4, nilai raport di kelas 4 sampai nilai raport di kelas 6 semester 1. Ya, jadi kalau itu untuk SMP. Kalau yang mau masuk SMA, nilai-nilai yang harus dipersiapkan adalah nilai di kelas 7-nya sampai kelas 9 semester 1. Jadi kelas 7 semester 1-2, kelas 8 semester 1-2, dan kelas 9 semester 1. Nah, itu yang perlu dipersiapkan. Ya, seperti itu Bapak Ibu untuk SMP dan SMA. Nah, kemudian pastikan dokumen di atas sudah tersimpan dalam bentuk file scan atau foto yang dapat terbaca jelas pada perangkat komputer atau handphone yang akan digunakan mengisi formulir pendaftaran. Jadi ini ya Bapak Ibu, untuk kalau misalnya Bapak Ibu mau melihat sangat jelas informasinya di portal PPDB, ya silakan dilihat. Kemudian ini betul-betul akan betul-betul teknis ya Bapak Ibu. Jadi di dalam portal itu ada pendaftaran awal, ya. Kemudian setelah mengklik pendaftaran awal itu akan disorong ya, akan dialihkan ke Google Form. Nah di situ Google Form akan ditampilkan data-data yang dibutuhkan, yang seperti sudah sampaikan tadi ini. Ya, jadi akta kelahiran, kartu keluarga dan seterusnya melalui Google Form itu akan diupload. Kemudian tentu setelah mengisi semua bagian yang harus diisi di dalam formulir, ya tentu harus dilihat kembali, dicek kembali apakah masih ada yang kosong, ya, ataupun misalnya ada yang belum, katakanlah mungkin salah ya, kalau misalnya tanggal lahirnya mungkin salah, misalnya salah ketik, nah, jadi dicek sebelum dikirimkan. Nah, setelah selesai dan sudah pasti dan sudah yakin Bapak Ibu datanya benar, maka silakan dikirimkan ya, disubmit. Nah, untuk melihat apakah data Bapak Ibu sudah masuk atau tidak, itu di portal ada resume pendaftaran awal ya. Jadi di situ nanti akan kelihatan datanya ya. Kemudian ada juga melalui email balikan Bapak Ibu. Jadi setelah melakukan pengiriman data atau mengupload dokumen-dokumen yang sudah disiapkan, setelah disubmit, maka akan ada email balikan ya, email balikan dari sistem yang menunjukkan bahwa data-datanya sudah diterima. Nah, gitu. Ya, kalaupun misalnya ada kesalahan, maka bisa diedit ya, bisa diedit. Kalau misalnya dikirim tapi ternyata lupa tadi, misalnya mungkin tanggal lahirnya belum dimasukkan atau mungkin tidak ada yang kurang uploadannya, nah, bisa diedit tanggapan ya. Jadi melalui email balikan tersebut. Nah, kemudian nomor pendaftaran akan dikirim pada pendaftar setelah berakhirnya masa pendaftaran, ya, melalui email yang digunakan saat mengisi formulir pendaftaran. Nah, jadi informasi dari kami Bapak Ibu itu betul-betul akan menggunakan via email, ya, sehingga kami sangat berharap email yang Bapak Ibu gunakan untuk mendaftar itu betul-betul diingat ya, emailnya apa, kemudian passwordnya apa, ya, jangan sampai karena kan biasa seperti itu ya Bapak Ibu. Kadang kita sudah buat email tapi lupa passwordnya, ya, akhirnya buat email baru dan seterusnya. Akhirnya lupa mana email yang sudah kita gunakan ini untuk melakukan pendaftaran. Nah, karena di situ nanti semua informasi akan masuk ke sana. Ya, sehingga mungkin sebelum melakukan pendaftaran awal, kita pastikan bahwa email yang kita akan gunakan itu sudah default ya, sudah default di HP kita atau di laptop kita supaya Bapak Ibu tidak bingung lagi ya email yang mana yang mau dipakai itu hari. Ya seperti itu. Jadi ini kami tekankan sedikit Bapak Ibu untuk memperhatikan email ya, email yang jangan sampai lupa passwordnya juga. Ya seperti itu. Kemudian nah, ini dia yang saya katakan tadi, pilihan jalur pendaftaran ada 4 Bapak Ibu ya, formulir biru, formulir merah, kemudian formulir kuning dan formulir hijau. Jadi untuk Bapak Ibu yang pekerja PTVI atau pegawai PSPOH luar, maka akan diminta untuk memilih formulir biru. Jadi silakan memilih formulir biru. Kemudian untuk pekerja PTVI atau pegawai PSPOH lokal, ya harus memilih formulir berwarna merah. Kemudian formulir kuning untuk masyarakat lokal terdampak. Kemudian formulir hijau untuk jalur prestasi. Nah, jadi ada 4 ya, ada 4 jalur pilihan pendaftaran. Kemudian, nah
Setelah dokumen masuk ya, uploadan Bapak Ibu sudah masuk, itu akan dilakukan verifikasi ya, verifikasi berkas. Nah, verifikasi berkas administrasi ini akan dilakukan 28 April, persis pendaftaran terbuka sampai 27 Mei. Ya, jadi kurang lebih hampir sama seperti pendaftaran, tapi lebih lama verifikasinya ya, Bapak Ibu. Kemudian ada beberapa teknik ya, teknik verifikasi atau tim-tim verifikator kami. Yang pertama itu data diri calon peserta didik ya, serta data prestasi atau pendaftar jalur prestasi akan diverifikasi oleh panitia PPDB unit di sekolah masing-masing. Ya, jadi data diri calon ya, serta data prestasi akan diperiksa oleh panitia PPDB di unit sekolah masing-masing. Kemudian untuk data orang tua penanggung calon peserta didik anak pekerja PTV akan diverifikasi oleh HR PT Vale Indonesia. Jadi data orang tuanya, data orang tua penanggung ini akan diverifikasi oleh HR. Kemudian data orang tua penanggung calon peserta didik anak pegawai YPS akan diverifikasi oleh bagian kepegawaian YPS. Ya, kemudian data orang tua penanggung calon peserta didik anak MLT akan diverifikasi oleh Xrel PT Vale Indonesia. Jadi kami di tim verifikasi ada job-job tertentu Bapak Ibu ya. Jadi untuk data calon peserta didik ya, data diri calonnya ya, data diri siswa itu akan diperiksa oleh tim verifikasi panitia PPDB di unit. Kalau data orang tua, nah itu akan dibagi-bagi ya. Ada yang ke HR PTVI, ada yang ke bagian kepegawaian, ada yang ke ekstra ya. Ini untuk khusus anak MLT ya, Bapak Ibu, yang akan diverifikasi oleh Xrel PTVI. Kemudian saya lanjut. Nah, setelah verifikasi berkas ya, setelah verifikasi berkas tanggal 27 ya, maka akan diumumkan ya. Akan diumumkan kelayakan data dan dokumen pendaftaran ya sebagai hasil seleksi berkas administrasi pada tanggal 30 Mei 2022 melalui email yang digunakan saat pendaftaran. Jadi lagi-lagi pengumumannya itu melalui email ya Bapak Ibu. Kemudian akan ada juga di portal PPDB. Jadi ini ada dua pintu informasi yang bisa kita lihat informasinya ya. Jadi portal PPDB, kemudian email ya, email yang masuk ke pribadi masing-masing. Kemudian, nah ini untuk seleksi akademik SMP dan SMA. Ya, jadi yang mau mendaftar SMP dan SMA, tadi saya katakan ada dua ketentuannya ya Bapak Ibu. Yang pertama berdasarkan nilai raport, ya. Jadi saya bacakan, proses seleksi akademik pada PPDB tingkat SMP dan SMA dilakukan melalui mekanisme perankingan berdasarkan nilai raport dan hasil tes kemampuan dasar. Jadi kemampuan dasar. Nah, yang pertama adalah untuk raport SMP, ya, raport SD-nya kelas 4 semester 1 dan 2, kelas 5 semester 1 dan 2, kelas 6 semester 1. Kemudian SMA, raport SMP kelas 7, semester 1-2, kelas 8 semester 1-2, dan kelas 9 semester 1. Kemudian ditambah tes kemampuan dasar berbasis komputer. Nah, kemampuan dasar yang dimaksud itu adalah kemampuan literasi dan numerasi. Jadi ini tes yang akan dijalankan atau akan diberikan oleh tim itu ya adalah berbasis kemampuan dasar Bapak Ibu ya, kemampuan literasi dan numerasi. Jadi dia tidak berbasis mata pelajaran. Nah, jadi berbeda dengan 2 tahun lalu ya. Jadi untuk ini betul-betul kemampuan dasar yang akan dilihat. Kemudian yang poin selanjutnya, proses seleksi akademik wajib diikuti oleh semua jalur pendaftaran calon peserta didik SMP dan SMA. Penginputan nilai raport mata pelajaran dilakukan pada saat proses pengisian formulir pendaftaran awal. Jadi untuk yang mau masuk SMP dan SMA, siapkan memang nilai raportnya karena pada saat pendaftaran itu akan dimasukkan memang nilai raportnya, Bapak Ibu. Jadi untuk SMP, mata pelajaran Bahasa Indonesia, kemudian Matematika, dan IPA ya untuk SMP. Yang tadi. Kemudian untuk SMA, mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, ya, kemudian IPA, IPS, dan Bahasa Inggris. Ya, ada 5 mata pelajaran yang akan dilihat yang akan jadikan seleksi di SMA. Saya lanjut, setelah itu verifikasi nilai raport ya, verifikasi nilai raport tanggal 31 Mei sampai dengan 10 Juni.
Ya, seperti itu. Kemudian untuk tesnya, SMP ini tanggal 13 Juni, SMA-nya tanggal 15 Juni. Jadi apa namanya? Kita mulai di bulan Juni ya tes kemampuan dasarnya Bapak Ibu. 2 hari setelahnya itu sudah libur semester. Nah, jadi setelah pengumuman ya, setelah tes untuk SMP dan SMA itu langsung pengumuman ya Bapak Ibu. Jadi untuk pengumuman hasil seleksi PPDB TK itu diumumkan tanggal 31 Mei. Ya, jadi kalau TK itu kan dia tidak ada tesnya, sehingga setelah selesai pengumuman berkas, maka 2 hari atau mungkin 1 hari setelahnya itu langsung diumumkan apakah lulus atau tidak. Kemudian pengumuman akan dikirimkan melalui email yang digunakan saat pendaftaran dan dapat juga dilihat melalui website PPDB jps.sc.id. Kemudian pengumuman hasil seleksi akhir serta penempatan sekolah SDPS Lawiwu atau SDPS Singkole dilaksanakan pada tanggal 2 Juni. Jadi 2 Juni. Jadi sekali lagi untuk SD juga tidak ada tesnya. Jadi setelah selesai pengumuman berkas, 2 hari setelahnya itu atau 1 hari setelahnya itu langsung pengumuman dan penempatan ya. Pengumuman dan penempatan di mana, apakah di SD Lawiwu atau di SD Singkole. Nah, akan dilakukan, pengumumannya itu akan dilakukan secara live show melalui Google Meet dan YouTube live streaming, serta akan dikirim melalui email yang digunakan saat pendaftaran awal dan dapat juga dilihat melalui website. Kemudian informasi tentang pengumuman live show dan live streaming akan disampaikan panitia melalui email bagi yang telah lulus seleksi berkas, serta dapat dilihat melalui website. Ya, jadi semua informasi kelulusan itu juga ada dalam website PPDB. Kemudian untuk SMP dan SMA, jadi setelah ujian tadi tanggal 13 untuk SMP itu langsung diumumkan. Ya, kemudian SMA pun juga tanggal 15 Juni setelah ujian, setelah tes tadi itu langsung diumumkan. Nah, kemudian bagaimana pengumumannya? Pengumuman akan dilakukan secara live show juga melalui Google Meet dan YouTube live streaming yang akan dikirim melalui email yang digunakan saat pendaftaran awal dan dapat juga dilihat melalui website PPDB. Ya, seperti itu. Jadi pengumumannya juga tetap akan melalui informasi melalui email ataupun informasi yang akan dimasukkan ke dalam portal PPDB. Nah, kemudian setelah itu pendaftaran ulang, ya, pendaftaran ulang untuk TK dan SD tanggal 3 sampai 10 Juni, ya, tanggal 3 sampai 10 Juni. Kemudian untuk SMP 16 Juni sampai 1 Juli 2022. Karena 4 Juli itu sudah masuk tahun ajaran baru, ya, sehingga memang kami memohon maaf Bapak Ibu ya, mungkin PPDB tahun ini sedikit agak telat dari tahun lalu ya, karena ada hal-hal yang yang pada dasarnya bisa dipertanggungjawabkan ya, kenapa sampai agak terlambat. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya untuk pendaftaran ulangnya. Kemudian bagaimana tata cara pendaftaran ulang? Ya, kembali lagi ke portal PPDB. Semua di situ dijelaskan. Saya baca saja ya Bapak Ibu. Kemudian ketentuannya lulus seleksi akhir pada unit sekolah pelaksana PPDB Sikum tahun pelajaran 2022-2023. Kemudian lulus dari sekolah asal yang dibuktikan dengan ijazah atau surat keterangan lulus. Jadi tata cara pendaftaran ulang ada dokumen yang harus disiapkan ya khusus untuk SMP dan SMA. Ya, jadi surat keterangan lulus. Ya, jadi surat keterangan lulus. Kalau misalnya ijazahnya belum ada, maka cukup dengan surat keterangan lulus dari sekolah. Kemudian calon peserta didik yang lulus seleksi akhir dan tidak melakukan pendaftaran ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan, maka yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri. Kemudian kuota calon peserta didik yang mengundurkan diri akan diisi oleh calon peserta didik cadangan sesuai dengan jalur pendaftaran, urutan peringkat, dan pengisian kuota PPDB. Ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada yang mengundurkan diri, ya maka cadangan akan dipanggil ya, tentu sesuai dengan jalur pendaftarannya, kemudian urutan peringkat dan mekanisme pengisian kuota PPDB ya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian pemanggilan cadangan untuk mengisi kuota kosong akan dilakukan melalui telepon, SMS, atau email ya, 2 hari setelah penutupan pendaftaran. Ya, lanjut Bapak Ibu. Tata cara pendaftaran ulang ya, jadi dapat diakses melalui website ya PPDB. Kemudian ada informasi setelahnya.
Kemudian pendaftar disarankan menggunakan browser Google Chrome, ya, sama seperti pendaftaran awal tadi. Kemudian pendaftar disarankan login menggunakan akun Google, ya, yang digunakan pada saat awal pendaftaran. Kemudian siapkan dokumen surat keterangan lulus, ya. Jadi ini untuk peserta didik SMP dan SMA. Karena ini akan diupload Bapak Ibu. Kemudian pilih menu pendaftaran ulang dan unit sekolah yang akan didaftar, buka dan isi formulir pendaftaran ulang secara lengkap dan sesuai. Setelah isian formulir terkirim, silakan cek data inputan formulir pada kotak masuk email, ya, yang digunakan pada saat pendaftaran awal. Kemudian data pendaftaran ulang yang masuk pada setiap unit sekolah dapat dicek pada menu resume pendaftaran ulang, ya. Jadi semua lengkap di portal PPDB. Kemudian jika ada kendala Bapak Ibu, ya, ada kendala yang dialami dan mau menghubungi panitia, itu juga kontak personnya itu juga ada di dalam portal PPDB. Ya, silakan dilihat. Nah, jadi kami melayani untuk pendampingan, ya, mulai tanggal 28 April sampai 25 Mei. Ya, itu baik secara online ataupun secara offline. Nah, kemudian ya seperti itu mungkin ya Bapak Ibu. Jadi untuk presentasi dari panitia PPDB secara umum mulai dari TK sampai SMA cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan atau ada hal-hal yang perlu lebih diperjelas lagi, kita akan diskusikan. Ya, saya kembalikan ke Ibu Hera. Terima kasih Bu Hera. Terima kasih Pak Nurholis atas pemaparannya. Sepertinya ada yang bertanya di kolom chat ini Pak Nurholis. Saya akan bantu baca ya Pak ya. Baik. Pertanyaan pertama dari Bu Grace Palimbungan itu mengatakan bahwa Ibu Grace ini mungkin orang calon peserta didik ya Pak Nurholis. Orang tua adalah anak dari pegawai Rumah Sakit Pale Awal Bros atau Primaya Sorowako. Katanya dapat diskresi khusus dari manajemen untuk ikut TK-YPS. Jadi mohon untuk dipertimbangkan saat pendaftaran Pak. Katanya kalau kita perlu akan dilampirkan surat email sebagai lampiran. Apakah sudah ada informasi? Oh Bapak Grace, maaf. Dari Pak Grace Palimbungan, apakah sudah ada informasi dari manajemen Pale mengenai diskresi ini? Nah, itu pertanyaan pertama dari Pak Grace Palimbungan. Pertanyaan kedua dari Pak E, apakah nanti pembelajarannya sudah offline atau masih online, Pak? Itu pertanyaan dari Pak Grace. Silakan Pak Nurholis. Ya Bu, mohon maaf tadi yang poin 1 tadi itu terkait dengan MLT ya? Katanya anak dari pegawai Rumah Sakit Pale Awal Bros Pak. Kan tadi di empat pintu itu 4 formulir, mungkin Pak Grace masih bingung karena tidak disebutkan apakah pegawai Rumah Sakit Pale Awal Bros itu masuk dalam 4 pintu, salah satu 4 pintu itu bagaimana Pak? Begitu. Pekerja Awal Bros ya. Apakah sudah ada informasi dari manajemen Pale mengenai diskresi ini? Iya, baik, terima kasih Bu Hera. Jadi terkait dengan yang kami dapatkan informasi ya Bapak Ibu terkait dengan karyawan ya. Jadi tentu kalaupun misalnya dia bekerja di rumah sakit tapi statusnya adalah karyawan Pale ya, maka dan itu terdata di HR ya, maka itu adalah karyawan Pale. Nah, kalaupun misalnya betul-betul terdata di HR itu adalah karyawan Alobros, ya ini belum ada informasi ke kami ya terkait dengan ini Bapak yang menanyakan tadi. Ya, seperti itu mungkin. Jadi saya tidak bisa bicara banyak terkait dengan Rumah Sakit
awal bros Bapak Ibu ya, karena memang belum ada informasi bagaimana status dari karyawan. Nah, jadi yang saya pahami adalah kecuali jika memang betul dia adalah karyawan Vale, tapi dipekerjakan di sana, gitu. Ya, mungkin ada tambahan, Pak? Silakan. Bagi yang ingin bertanya langsung juga boleh raise hand ya, Bapak Ibu. Tunggu, silakan sabar menunggu. Silakan Pak Grace, bila ada informasi lanjutan mengenai pertanyaan Bapak. Sebenarnya istri saya sebelumnya adalah karyawan Vale. Tapi waktu itu kesepakatannya anak kami masih boleh mendapatkan kesempatan untuk mengikuti TK. Nah, maksud saya tetap akan kami lampirkan nanti persuratan dari HRD dan manajemen Vale. Tutup kok, tutup kok. Maksud saya jangan sampai kami daftar terus tiba-tiba langsung ditolak gitu. Intinya seperti itu pertanyaan saya. Jangan sampai prosesnya mungkin masih sedang berjalan, mungkin kami akan lampirkan suratnya. Tapi karena melihat istri saya tidak kerja di Vale lagi, itu langsung dikeluarkan anak saya dan akhirnya tidak mengikuti proses pendaftaran gitu. Iya Pak, iya, oke. Siap. Jadi ini juga betul ini. Jadi memang di kesepakatan awal ada seperti itu Pak ya, waktu dialihkan ya dari karyawan Vale ke karyawan awal bros. Betul Pak. Bahkan sampai sekarang kami masih menggunakan rumah karyawan Vale. Kami tinggal di Ngurah Rai, D2 nomor 11. Iya. Oke, baik Pak. Terima kasih informasinya. Jadi nanti juga kami akan cross check ya di HR karena terkait dengan data karyawan ya. Data karyawan ini itu kami juga akan mendapatkan atau mencari informasi di HR ya. Jadi seperti itu mungkin. Halo, Bu. Ya. Halo, Ibu bisa bertanya kah? Ya, Pak. Ya, Pak Mursalim ingin bertanya langsung. Ya. Silakan, Pak. Oke, jadi ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Jadi sudah 4 hari ini kan pihak IPS melakukan sosialisasi ya. Yang kami mau tanyakan, apakah slide yang digunakan kan tadi kita ini kami dianggap masyarakat umum ya. Maksudnya dipisahkan ya dengan yang ada internal tadi. Maksudnya Pak Nurholis tadi sudah mengatakan ada asosiasi internal. Jadi kami mau menanyakan apakah slide yang digunakan untuk persentase yang tiga hari sebelumnya itu sama dengan yang kami pakai hari ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah memang ada jaminan bahwa bukan artinya SMP di luarnya bukan SD atau SMP sekolah terus dia mau mendaftar di IPS, apakah itu diberi statusnya sama atau diprioritaskan yang memang alumni IPS? Terima kasih. Iya, saya langsung Bu Hera ya. Ya, baik Pak. Ya, baik Pak Mursalim ya. Jadi terkait dengan bahan presentasi itu sama Pak ya. Jadi secara internal ataupun secara masyarakat umum itu informasinya sama. Jadi sama informasinya. Kemudian untuk anak-anak karyawan yang pada dasarnya awalnya ya dia tidak bersekolah di YPS itu pada dasarnya sama ya, sama persentasenya Mas. Jadi dia akan mengikuti jalur-jalur yang sudah ada. Jadi anak-anak kita meskipun awalnya juga berada dalam ruang lingkup, misalnya dari SMP YPS mau mendaftar ke SMA, itu akan melalui prosedur-prosedur yang sama dengan anak-anak dari luar YPS akan memasuki ya anak-anak karyawan di luar sana yang tidak bersekolah di YPS. Jadi pada dasarnya ini sama ya Bapak ya, sama. Jadi tidak ada perbedaan antara anak karyawan yang sebelumnya sudah bersekolah di YPS dengan anak karyawan yang sebelumnya tidak bersekolah di YPS. Seperti itu mungkin Pak. Oke, satu lagi Pak Nurholis bisa. Ya. Kami mau tanya, tadi kami di slide pertama itu kan dilihat rombel untuk SMP itu yang
berapa tadi itu artinya 7. ya 7, terus sedangkan rombel untuk SMA adalah 5. Betul. Jadi ya artinya gini, maksud kami alumni yang sebelumnya SMP artinya lebih banyak SMP yang akan lulus daripada kuota di SMA yang akan diterima. Bisa terkonfirmasi nih Pak Nurholis? Ya, baik Pak. Jadi berdasarkan aturan Pak ya, jadi memang rombel yang kita buka setiap tahun atau setiap PPDB itu sesuai dengan atau berdasar pada jumlah kelas yang lulus. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya SMA sekarang meluluskan 5, maka rombel yang diterima pada proses PPDB adalah 5 rombel. Ya, kemudian untuk SMP PS pun demikian. Ya, jadi 7 yang dikeluarkan, maka 7 juga yang akan diterima. Nah, gitu. Jadi di sini tidak ada statement yang mengatakan bahwa anak YPS harus masuk YPS gitu. Tidak ada, karena semua anak karyawan punya punya hak yang sama di situ. Namun karena kita terbatas kuota, tentu ada prosedur-prosedur yang harus dipenuhi, ya, yang harus dilaksanakan. Iya, seperti mungkin Pak. Oke, makasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Nurholis atas pertanyaannya. Mudah-mudahan sudah jelas ya Pak ya. Kita lanjut pertanyaan di kolom chat. Pertanyaan kedua saya belum dijawab. Ya. Mohon Oh maaf. iya, yang online itu ya. Ini juga Betul, pertanyaan Pak. dari Bu Iya. Nila. Iya. Pak Ya. Grace dan Bu Nila menanyakan hal yang sama. Oh iya. Apakah nanti pembelajarannya sudah offline atau masih online? Silakan Ya, Pak Nurholis. baik. Saya informasikan Pak ya, jadi kita memang berencana untuk, apalagi level Luhut Timur sekarang kan sudah level 1 ya, jadi kita targetkan, rencanakan untuk pembelajaran tahun ajaran baru itu mulai dari TK sampai SMA itu sudah secara offline Bapak Ibu. Nah, dan untuk mempersiapkan hal tersebut, maka kami di tim itu mempersiapkan sebelum masuk tahun ajaran baru itu kita sudah bisa masuk semua ya, maksudnya 100% ya dari TK sampai SMA itu pembelajarannya secara tatap muka, meskipun dari segi jumlah siswa itu masih 50% ya, karena berdasarkan memo IMT terkait dengan proses pendidikan anak-anak kita itu dihadirkan ke sekolah itu jumlahnya itu 50%. Namun kami bisa melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka secara 100% mulai dari TK sampai SMA. Ya, seperti itu mungkin Pak Grace ya, informasi yang bisa kami berikan. Terima kasih, Pak. Ya, siap Pak. Baiklah. Pertanyaan selanjutnya dari Bu Fitri, Pak Nurholis. Ini Bu Fitri menanyakan terkait dengan berkas-berkas pendaftaran. Apakah dokumen berkas pendaftaran itu harus di-upload dalam satu waktu, atau bisa mungkin maksudnya Bu Fitri dicicil begitu, atau diedit-edit terus kalau umpamanya belum lengkap katanya uploadannya, selama masih dalam range jadwal pendaftaran. Bagaimana Pak Nurholis? Ya, baik. Saran saya Bapak Ibu ya, jadi yang paling utama di sini adalah persiapkan memang itu dokumen yang sudah disiapkan, yang perlu. Itu jadi jangan lagi, karena jangan sampai lupa mungkin 1 minggu berikutnya perasaan sudah upload, sudah artinya padahal belum diupload gitu. Jangan sampai lupa, sehingga pada saat pendaftaran membuka link pendaftaran itu memang sudah betul-betul sudah harus selesai harus selesai satu proses itu. Ya, jadi saran saya sih tidak mencicil gitu. Meskipun Bapak Ibu Google Form itu kalaupun misalnya bisa ya. Jadi kalau memasukkan nama, memasukkan uploadan ya, sebenarnya tersimpan di drive. Cuma itu yang kita hindari, jangan sampai Bapak Ibu lupa ya, akhirnya ya sampai selesai pendaftaran tidak disubmit atau tidak dikirimkan. Ya, jadi sangat berharap siapkan memang dokumennya, kemudian pilih waktu khusus ya, mungkin waktu yang tidak sibuk-sibuk untuk melakukan pendaftaran satu kaligus semua sampai di tombol klik submitnya, supaya tidak repot nanti di lain hari.
Ya, seperti itu mungkin. Mungkin begitu Bu Hera jawaban saya. Terima kasih Bu maaf. Terima kasih Pak Nurholis. Mungkin ini satu tambahan lagi Pak Nurholis, mungkin gara-gara kita juga harus mempertimbangkan jaringan ya Pak Nurholis. Betul ya, jaringan juga. Kalau edit terus, di-upload, dicicil, siapa tahu pas kita mau ngupload untuk kedua atau ketiga kalinya kan lagi jelek, jadinya nggak terupload. Betul itu Bu. Baik, oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bertanya nih Pak, kalau katanya kalau ada anak calon peserta didik yang baru berumur 4 tahun di bulan September 2022, apakah tetap dapat mendaftar masuk TK? Nah, kebetulan saya dari guru TK dan seharusnya itu paling lambat usia anak itu minimal dia menginjak 4 tahun itu di tanggal 1 Juli 2022. Jadi kalau maksimal 4 tahun itu dia per 1 Juli tanggal lahirnya 2018. Jadi kalau di bulan September 2022 kayaknya sudah belum bisa ya Pak Nurholis ya? Ya, jadi di sini persyaratannya paling rendah 4 tahun. Jadi kalau bulan September baru berumur 4 tahun, mungkin bisa menunggu tahun depannya ya Pak Nurholis untuk masuk TK. Kalau berarti September 4 tahun ya, wah cocok, berarti enggak cukup umurnya kalau seperti itu, karena di persyaratan di situ minimal ya paling rendah 4 tahun pada tanggal 1 Juli 2022. Jadi kalau misalnya 4 tahunnya itu di bulan September, berarti itu masih 3 tahun sebenarnya ya, bukan masuk 4 tahun. Seperti itu mungkin ya. Betul. Ini juga menjawab pertanyaan dari Bapak atau Ibu ya ini, yang bertanya 18 September juga baru ber4 tahun. Jadi sama tadi kasusnya harus menunggu tahun depannya lagi Ibu baru bisa mendaftar masuk TK. Nah, masih ada pertanyaan lagi dari Pak Grace nih. Katanya kira-kira tahun ajaran baru tanggal berapa ya mulai tatap muka untuk TK katanya. Ya Pak, jadi secara kalender akademik itu tanggal 4 Juli 2022 itu sudah berjalan masa pengenalan lingkungan sekolahnya. Kemudian saya yakin bahwa untuk tanggal 4, mungkin 1 minggu ya, 1 minggu sejak tanggal 4 Juli itu akan sibuk dengan pengambilan perlengkapan, ya, persiapan pembelajaran anak-anak. Karena untuk PPDB tahun ini sebetulnya agak terlambat sedikit Pak, ya. Karena biasanya PPDB itu selesai di awal-awal Juni, ya, di awal-awal Juni. Ya, sehingga masih banyak waktu untuk melakukan pengambilan perlengkapan dan seterusnya, seragamnya, buku dan seterusnya, sehingga pada saat masuk Juli di tahun ajaran siap untuk belajar. Jadi untuk tahun ini sepertinya ya akan meskipun selesai PPDB itu selesai sebelum tanggal 4, tapi proses pengambilan perlengkapan itu pasti memakan waktu di minggu-minggu pertama di Juli itu. Ya, sehingga ya kita maksimalkanlah waktu yang diberikan di sini. Ya, seperti itu mungkin Bu Hera. Tanggal 4 Pak, ya. Jadi tanggal 4. Terima kasih Pak Nurholis. Ya, siap Pak. Oke, baik. Kami ingatkan kembali di kolom chat sudah ada link absen untuk semuanya. Silakan Bapak Ibu melihat daftar hadir link absen yang dikirimkan yang paling terakhir Bapak Ibu, yang dikirimkan oleh Pak Lodi Kolatlena. Silakan Bapak Ibu mengisi daftar hadir untuk semuanya dari jenjang yang mau masuk TK, SD, SMP, dan SMA. Oke. Cek di link chat ya Bapak Ibu. Nah, ada pertanyaan lagi dari Bu Desi nih, Pak Nurholis. Kalau baru umur SMP minimal tanggal berapa Pak katanya? Ya, jadi SMP itu dia berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2022. Berusia paling tinggi ya, paling tinggi 15 tahun.
Jadi Kalau yang SMA Pak, ada juga yang bertanya nih. Bapak kalau SMA itu paling saya bacakan paling tinggi juga 21 tahun. Ya, 21 tahun. Jadi siapa tahu mungkin ada yang SMP-nya menghabiskan banyak waktu di sana ya. Jadi paling tinggi. Kalau minimalnya, kalau masuk mendaftar itu kan tadi maksimal 21 tahun. Kalau yang maksimal, kalau minimalnya SMP berapa Pak dan SMA? Pada dasarnya untuk SMP dan SMA di peraturan menteri itu tidak ditentukan minimalnya ya berapa. Yang jelas dia sudah melalui tingkatan sekolah sebelumnya. Gitu. Jadi kalau sudah masuk SD tentu ya dia telah selesai 6 tahun ya, kelas lulus 6 SD, kelas 6 SD, kemudian berapa umurnya di situ ya tetap diterima. Ya, tapi di sini dibatasi paling tinggi ya untuk SMP berapa tahun itu? Untuk SMP 15 tahun, sedangkan SMA itu paling tinggi 21 tahun. Nah gitu. Tapi kalau minimalnya tidak ditetapkan di situ karena pasti akan melihat intinya kalau yang mau ke SMP itu pasti harus lulus di SD gitu. Jadi berapapun umurnya di situ, meskipun dia sudah lulus SD ya tetap bisa masuk di situ. Sama ke SMA, berarti berapapun umurnya anak tersebut, tapi dia sudah lulus SMP, berarti pada saat itu dia sudah berhak untuk bisa mendaftar di SMA. Gitu. Tapi usia paling tinggi 21 tahun. Jadi kalau umurnya sudah 22, ya sebenarnya kan ini umur 21 21 tahun ke atas itu kan mungkin 19 tahun ke atas itu seharusnya sudah kuliah ya. Seharusnya sudah kuliah. Ya. Mungkin itu jawaban saya, Pak. Terima kasih. Baik, Pak. Jadi kalau untuk minimalnya tidak ada, kalau saat mendaftar yang penting punya ijazah SD atau SMP ya, Pak ya? Betul ya. Jadi lulus SD dan lulus SMP. Oke. Nah, ada lagi dari Bu Arniati Arni. Kira-kira foto yang dikumpul untuk masuk SD, foto TK atau foto biasa katanya Pak? Yang pas foto tadi yang salah satu syarat berkas perlengkapannya Pak. Ya, baik. Ya, jadi pada dasarnya foto yang kami minta di form itu untuk bisa mengidentifikasi anaknya ya. Jadi itu tidak akan digunakan di dokumen-dokumen sekolah lainnya gitu. Jadi ketika anak kita lulus maka tentu akan dilakukan pemotretan ulang untuk raportnya, untuk kebutuhan-kebutuhan sekolah. Jadi foto yang kami maksud di sini untuk diupload di Google Form itu tentu adalah untuk mengidentifikasi anaknya ya seperti Bapak Ibu. Jadi kalaupun misalnya mau menggunakan seragam sekolah ya juga pada dasarnya boleh ya. Yang jelas wajahnya kelihatan dan berwarna Bapak Ibu, terang ya seperti itu. Dan ya intinya kita bisa identifikasi wajahnya ya. Jadi mau pakai seragam sekolah boleh, mau pakai seragam santai juga boleh. Oke, baik Pak Nurholis. Yang penting fotonya jelas ya Pak ya, nggak kabur-kabur. Oke, nah pertanyaan berikutnya Pak dari Atikah Kaila. Katanya, apakah kalau masuk SD itu ada tesnya juga seperti kalau masuk SMP dan SMA? Ya, jadi untuk TK dan SD itu tidak pakai tes Bapak Ibu ya. Jadi seleksi administrasi. Jadi TK dan SD itu hanya melakukan seleksi administrasi saja. Ya, seleksi administrasi. Jadi semua dokumen atau data-data yang Bapak Ibu masukkan itulah yang akan diseleksi sehingga untuk TK dan SD mohon untuk memasukkan data-data yang sebenarnya Bapak Ibu ya, yang betul-betul sesuai dengan yang ada. Kalau misalnya karyawan PT Vale tentu data-datanya itu harus terekam ya, terrekord di HR PT Vale ya. Kalau misalnya anak pegawai PS tentu data-data dari orang tua, data anak itu harus terrekord di HR atau kepegawaian YPS ya, seperti itu mungkin. Jadi betul-betul akan dilihat untuk TK dan SD itu hanya melalui seleksi administrasi saja. Mungkin baik. itu. Baik. Jadi kami tegaskan lagi, tes hanya untuk calon peserta didik SMP dan SMA. Calon peserta didik TK dan SD tidak ada tesnya, Ibu. Oke. Selanjutnya, kalau umpamanya nanti sekolah kita sudah belajar offline,
apakah transportasi bus untuk siswa-siswi yang tinggal di Wawandula masih ada, disiapkan seperti sebelumnya, Pak? Ya, Bu. Jadi untuk saat ini yang offline itu adalah SMP dan SMA. Jadi terkait dengan pelayanan transportasi itu tidak ada masalah ya Bapak Ibu. Jadi Bondula dan Wasupunda itu tetap bisa terlayani. Ya, seperti itu mungkin. Baik, terima kasih Pak Nurholis. Selanjutnya ada Pak Mursalim nih bertanya, untuk SMP dan SMA, apakah ada perbedaan prioritas anak pekerja yang tinggal di Sorowako, Pontada, Salonsa dibanding dengan anak yang tinggal di Wawandula dan di Wasuponda? Apakah ada Pak perbedaan prioritasnya? Silakan Pak. Ya, jadi saya kembali ke jalur pendaftaran ya Bapak Ibu. Jadi PPDB kita ini misalnya formulir biru ya, formulir biru itu diperuntukkan untuk POH luar, formulir merah diperuntukkan untuk karyawan atau YPS yang POH lokal ya. Kemudian jadi karyawan itu biru dan merah ya, sehingga tidak ada di situ menjelaskan bahwa tempat tinggalnya di mana gitu, tempat tinggal menjadi penentu. Nah gitu. Jadi apa namanya, kecuali kalau tes tadi kalau misalnya nilainya sama ya seperti itu ya, nilainya sama, nilai raportnya sama misalnya, kemudian nilai tesnya juga sama, kemudian dilihat lagi nilai raportnya bahasa Indonesia sama, misalnya sama semua. Nah maka jarak tempat tinggal itu akan menjadi penentu kelulusan. Sama seperti TK tadi, TK dan SD. Jadi kalau usianya sama, maka akan dilihat jarak tempat tinggal dari rumah ke sekolah. Kemudian kalau usia dan jarak tempat tinggal sama, maka akan dilihat nomor pendaftaran yang mana yang lebih dulu. Ya, seperti itu. Berarti, jadi, ya, iya, saya komentar sedikit Pak. Berarti gini ya, maksudnya anggaplah ada anak yang sama nilainya semua, berarti haknya dia bersekolah gugur karena dia tinggal di jauh dari YPS begitu ya, maksudnya karena dia tinggal di Wandula, walaupun nilainya sama, semua nilainya sama, pokoknya semua sama lah, artinya haknya, maksudnya itu gimana ya Pak, maksudnya kan sepertinya tidak fair sekali ya kalau seperti ini. Kita berbicara hak ya, karena dia sama-sama anak pekerja ya, sama-sama hak karyawan, kecuali kalau memang nilai tesnya ya. Tapi kalau misalnya semua sama, tapi dia gugur karena hanya dia tinggal di wilayah yang berbeda, padahal sama-sama wilayah pemberdayaan VT Pale misalnya. Ya, ini mungkin perlu dipertimbangkan Pak. Ya, jadi baik, terima kasih Pak Mursalim. Jadi selama PPDB kita khusus untuk SMP dan SMA ya Bapak Ibu, jadi tidak pernah ada yang gugur karena jarak tempat tinggalnya gitu. Jadi tidak pernah, karena memang betul-betul hanya sampai di nilai tes saja. Nah, jadi kalau kasusnya seperti tadi ya, di TK dan SD itu. Jadi kalau usianya sama, maka akan dilihat jarak tempat tinggalnya dari rumah ke sekolah. Kemudian kalau kedua poin itu sama, maka akan dilihat nomor urut pendaftarannya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang ini juga sudah aturan yang sudah ditetapkan sejak awal. Seperti itu mungkin. Ya. Terima kasih Pak Nurholis penjelasannya. Bagaimana Pak Mursalim? Oke Bu, nanti kita komentari lagi supaya siapa tahu ada yang mau bertanya lagi nanti. Terima kasih. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan dari Bu Nur Asyifa. Apakah anak yang mau masuk SD harus sudah divaksin, Pak? Oh, iya. Ya, jadi sesuai dengan edaran IMT, Bapak Ibu ya, tentu anak-anak sekolah kita kalau mau mengikuti pembelajaran secara offline itu harus memenuhi proses tersebut ya. Jadi vaksin 1 dan vaksin 2. Jadi kami tidak, jadi pembelajaran nanti itu yang kami terapkan SMP dan SMA saat ini itu proses pembelajarannya secara
hibrid Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita yang ini kan yang datang ini 50% di sekolah, 50% di rumah, sehingga pembelajaran itu digabung antara offline dan online. Ya, sehingga jadi kalau ada anak-anak kita yang vaksin 1 dan 2, maka pembelajaran itu akan dilaksanakan secara online. Ya, sehingga karena memang kita terikat di aturan tersebut bahwa yang diizinkan untuk melaksanakan proses pembelajaran tatap muka itu adalah anak-anak yang sudah melakukan vaksin 1 dan vaksin 2. Iya, seperti mungkin Bu jawabannya. Oke. Selanjutnya ada yang bertanya lagi. Calon peserta didik yang mau masuk SD nih Pak, tapi sekolah TK-nya bukan di TK YPS. Apakah harus ada surat keterangan dari sekolahnya? Atau tidak perlu? Iya, kalau mau masuk SD ya, mungkin pertanyaannya yang mau masuk SD. Iya, betul Ya, Pak. jadi dari TK luar mau masuk SD YPS. Oh ya, jadi kalau dari TK luar itu tentu harus mengikuti prosedur yang 85%. Kenapa dia masuk SD? Nah ini SMP. Lucu nih ibu-ibu bertanya. Mau masuk SMP kali? Ya. Apa namanya? Tapi yang lagi menerangkan ini kan guru SMP. Yang sedang menerangkan adalah Pak Ketua PDDB Sekum YPS, Ibu. Jadi Pak Nurholis bisa menjawab semua pertanyaan dari tingkat TK sampai SMA. Karena hari ini kita sedang sosialisasi Sekum YPS mulai dari TK sampai SMA, Bu. Ya, jadi kalau pertanyaannya tadi Ibu Ahrawati ya, jadi dari TK luar ya harus minta surat keterangan dari sekolahnya atau bagaimana? Jadi pada dasarnya itu untuk dari TK luar itu ketika dia sudah artinya anak karyawan ya memenuhi persyaratan tadi itu tidak perlu lagi meminta surat keterangan dari sekolah ya. Nah, kecuali yang memilih jalur MPLT tadi ya, yang anak asli Sorowako itu harus mempunyai surat keterangan bahwa dia berasal dari TK Sorowako. Ya, seperti itu. Ya, jadi untuk anak-anak yang dari TK luar, kemudian anak karyawan, saya rasa tidak perlu untuk meminta surat keterangan dari sekolah TK-nya sebelumnya ya. Itu. Pertanyaan selanjutnya dari Bu Ummu Hajrah. Apakah anak yang terapi di Pelita Mandiri ketika ingin melanjutkan ke tingkat TK, sistem pendaftarannya sama dengan yang umum atau ada peraturan khusus atau ada sistem yang khusus? Iya, jadi untuk anak yang berkebutuhan khusus itu harus mengurus surat ya, surat keterangan Ibu. Surat keterangan dapat mengikuti kelas reguler dari kalau misalnya dari Pelita Mandiri itu ya berarti dari Dr. Sasanti ya. Seperti itu. Jadi untuk anak-anak kita yang berkebutuhan khusus itu tambahannya ya harus ada surat keterangan bahwa dia bisa mengikuti kelas reguler ya, seperti itu mungkin. Baik Pak, pertanyaan berikutnya tentang vaksin nih Pak. Apakah anak SD juga yang mau mendaftar diwajibkan harus sudah vaksin juga? Apakah anak yang mendaftar untuk mau masuk SD, apakah diwajibkan juga sudah harus vaksin atau bagaimana Pak? Iya, jadi tentu untuk melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka, Bapak Ibu ya, tentu kembali lagi ke aturan awal tadi, bahwa kita diminta diatur untuk memperkenalkan anak-anak kita, ya mulai dari kelas kecil sampai kelas besar itu, syarat untuk mengikuti PTM itu adalah vaksin 1 dan vaksin 2. Nah, seperti itu, sehingga tentu
apa namanya, ya ini menjadi apa ya, ya himbauan juga ya ke kita semua untuk jika proses pembelajaran itu bisa akan kita maksimalkan, tentu syarat-syarat tersebut harus dipenuhi ya, seperti itu mungkin. Baik Pak, sebelum kita lanjut, Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir sosialisasi PPDB YPS dari TK sampai MA, silahkan buka link daftar absennya di kolom chat. Nah, ada pertanyaan dari Bu Desi, apakah tes seleksi basis komputer itu diadakan di sekolah atau di rumah? Ya, akan disetting secara tatap muka. Ya, jadi untuk tes seleksi berbasis komputer ini akan disetting secara tatap muka karena yang akan melakukan itu adalah tim SMP dan tim SMA. Ya, seperti itu mungkin Ibu ya. Jadi di sekolah kemudian dilaksanakan secara online, ya seperti itu. Baik. Untuk seleksi akademik, bobotnya mana yang lebih tinggi Pak? Nilai rapor atau tes literasi dan numerasi? Iya. Ya, jadi untuk tes SMP dan SMA, jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa untuk tes nilai raport dan nilai tes ya, nilai tes tertulisnya itu akan dibobot 60% untuk nilai raport, 40% untuk tes ya. Seperti itu mungkin. Baik. Pertanyaan dari Bu Marce. Dari 80% kuota untuk anak pekerja, apakah ada pembagian persentasenya lagi nih Pak untuk map biru dan map merah? Baik, tidak ada ya. Jadi persentase untuk karyawan, ya, jadi semua totalnya adalah 80% ya, karyawan dan karyawan PTVI dan pegawai YPS. Nah, seperti itu. Kemudian di dalam 80% itu terbagi dua map ya, map biru dan map merah. Nah, gitu sehingga 80% itu kalau kalau karyawannya itu POH luar akan memilih formulir biru, kalau kalau POH-nya lokal itu akan memilih formulir merah. Jadi pada dasarnya tidak ada persentase yang membagi apakah berapa persen biru, berapa persen merah, itu tidak ada ya. Jadi betul-betul semua menyatu dalam 80% itu. Jadi tidak ada pembagian lagi ya Pak ya, 80% itu sudah mix formulir merah dan formulir biru ya Pak ya? Ya. Pertanyaan lanjutan dari Bu Nur Asyifa, masih mengenai vaksin. Apakah pada saat pendaftaran masuk SD diharuskan vaksin atau bisa tidak? Dan jika anak calon peserta didik itu belum vaksin, apakah otomatis akan ditolak? Iya. Untuk proses PPDB dan vaksin atau tidak itu tidak ada kaitannya, Bapak Ibu ya, tidak ada. Jadi tidak ada persyaratan bahwa yang harus mengikuti PPDB itu adalah yang sudah vaksin ya, tidak. Jadi ini untuk vaksin itu hanya dipersyaratkan untuk anak-anak kita yang akan mengikuti proses pembelajaran secara tatap muka di sekolah. Seperti itu. Jadi tidak ada kaitannya antara proses PPDB dengan vaksin ya, Bapak Ibu. Tidak ada persyaratan itu. Mungkin itu. Pak Nurholis bisa bertanya sedikit. Ya Pak, silakan Pak. Oke, ya, saya komen sedikit tentang map biru tadi dengan map merah. Ya, jadi kita mungkin maklum ya dengan teman-teman yang PHP yang penerimaannya dari luar. Tapi kami mau bertanya, artinya sejauh mana prioritasnya dibandingkan dengan anak PHP lokal ya? Maksudnya gini, anggaplah misalnya berapa persen perbedaan nilainya yang sehingga anak lokal bisa mengalahkan prioritas teman-teman yang POH luar maksudnya. Ataukah otomatis, secara otomatis teman-teman PH luar ini anaknya secara otomatis langsung lulus segitu atau gimana? Kasih. Ya, oke. Ya baik Pak, terima kasih pertanyaannya. Jadi formulir biru, ya formulir biru dan formulir merah itu pada dasarnya pemeringkatan nanti ya, pemeringkatan saat hasil tes seleksi akhir itu berbeda. Jadi ada pemeringkatan khusus warna biru, ada pemeringkatan khusus warna merah.
ada pemeringkatan khusus warna kuning dan ada pemeringkatan khusus warna hijau. Nah, seperti itu. Jadi apa ya? Kalau misalnya kuotanya kuning tidak terpenuhi misalnya, ya maka akan diisi oleh formulir merah. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kuotanya hijau tidak terpenuhi misalnya, maka bisa formulir merah itu bisa masuk ke sana. Seperti itu ya. Jadi antara formulir biru dan formulir merah itu tidak ada persentase perbedaan ya. Sehingga apa namanya? Tidak ada perbedaan ya Bapak Ibu dalam hal persentase untuk formulir biru dan formulir merah. Jadi itu betul-betul hanya dibedakan dari POH lokalnya dan POH luarnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oh ya, Mungkin oke itu Pak. Pak. Ya. Oke, jadi mungkin ya maksud kami kan ini dari map saja sudah dibedakan, artinya pastilah ada secara logis ya, secara logik pasti prioritasnya pasti sudah dibedakan ya. Nah, maksud kami, pertanyaan kami itu misalnya gini, anggaplah misalnya ternyata lebih banyak teman-teman, maksudnya pastilah kuota, berapa banyak sih kuota yang map merah tadi, map apa ya yang kalau POH luar, map merah ya Pak ya? Map merah ya? POH lokal itu map merah. Ya, maksudnya yang map biru ini, artinya berapa banyak sih? Apakah memang kalau misalnya 100 yang mendaftar, 100 semua diterima, atau 20 yang mendaftar, 20 yang diterima? Gitu maksud saya, ataukah di apa lagi, diadu lagi nilainya dengan map biru? Nah, kalau memang diadu nilainya, kenapa warna mapnya dibedakan? Itu pertanyaan kami. Makasih Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Mursalin. Jadi sekali lagi saya menjelaskan bahwa pemeringkatan pada map biru itu tidak dipengaruhi atau tidak mempengaruhi pemeringkatan pada map merah, ya. Jadi seperti itu, sehingga apa namanya, tidak akan saling beradu gitu. Tidak. Jadi akan dilihat pemeringkatan khusus di formulir masing-masing, ya, seperti itu mungkin. Jadi tidak akan saling tidak akan saling mengganggu itu. Oh ya, jadi artinya gini, artinya ada peluang map merah tadi, map biru tadi itu ada juga peluang yang tidak lulus ya kalau kuotanya tidak mencukupi. Jangan sampai karena kuotanya tidak mencukupi, dia masuk ke dimasukkan di kuota map biru. Gitu ya maksudnya. Artinya ini kan terpisah kuotanya Pak ya, antara map merah dan map biru. Terpisah kuota jumlah yang mau diterima kan? Atau ya, jadi tidak terpisah. Jadi kuota untuk karyawan itu totalnya semua 80%. Ya, seperti itu. Oh, gitu ya Pak. Oh, jadi tidak terpisah, tapi Pak. Oh, terus maksudnya gini Pak, artinya artinya gini Pak, ada pertanyaan yang maksudnya mengganjal ya di kepala. Tidak apa-apa lah misalnya diprioritaskan teman-teman, anak-anak teman-teman yang dari luar ya, dari luar Sorako, misalnya POH luar itu. Tapi maksud saya kan, tapi jangan sampai juga mengurangi hak anak-anak pekerja yang POH lokal. Maksud saya karena misalnya jangan sampai mengurangi lah Pak, begitu. Artinya kan pasti ini sudah beda prioritasnya karena warna mapnya sudah beda. Artinya dari 80% itu kan bercampur ini antara map merah dan map lokal, karena kita tidak bisa bedakan berapa persen nanti yang masuk mendaftar untuk POH luar dan berapa persen yang POH lokal. Nah, pasti bercampur ini. Maksud saya artinya lihat pertimbangkan jangan sampai hak-hak yang POH lokal juga ini disalimi sama hak hak-hak dari teman-teman yang dari POH luar ya. Tapi kami maklum Mbak, memang diberikan prioritas, tapi jangan sampai mengurangi hak POH lokal. Makasih Pak. Ya, baik Pak, terima kasih informasinya. Jadi betul ya. Jadi saya kembali menjelaskan Bapak Ibu ya. Jadi jika ada formulir hijau ataupun formulir kuning itu kuotanya kurang ya atau tidak terpenuhi, maka itu bisa diisi oleh formulir merah. Ya, seperti itu. Jadi yang bisa bergerak atau yang bisa berpindah lintas lintas formulir itu adalah
calon peserta didik yang formulir merah jika kuota di formulir lain itu khusus untuk hijau dan merah, hijau dan kuning itu tidak terpenuhi, ya seperti itu. Jadi itu mungkin jawaban saya Pak ya. Terima kasih. Jadi untuk saran ya untuk terkait dengan jangan sampai formulir merah ini ada hak yang tidak ya yang seharusnya diberikan tidak diberikan. Nah, ini juga akan jadi salah satu bahan bahan diskusi kami ke pimpinan ya terkait dengan itu. Jadi pertanyaan dari Pak Mursalim hari ini itu kami catat dan akan disampaikan. Jadi tentu Bapak Ibu untuk urutan prioritas ya jadi urutan prioritas itu seperti yang saya tampilkan tadi ya. Jadi yang pertama itu pegawai YPS POH anak pekerja PTPI pegawai YPS POH luar. Kemudian yang ketiga anak pekerja PTPI pegawai YPS POH lokal Sorowako. Ya, jadi itu memang sudah kelihatan ya Bapak Ibu urutan prioritasnya. Ya seperti itu mungkin Pak Mursalim, terima kasih atas masukannya. Oke, saya Pak Nurholis. Saya sedikit ada pertanyaan, bagaimana dengan anak yang berprestasi, apakah tetap pakai warna formulir merah untuk POH lokal dan biru untuk POH luar? Ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, itu kan ada persentase daya tampungnya, 80%, kemudian 15%, kemudian ada 5%. Nah, kalau misalnya kita bisa masuk di 80%, 5% pun kita bisa masuk. Apakah itu bersifat pilihan atau bagaimana? Oke, terima kasih Pak. Ya, baik. Yang pertama tadi tentang formulir hijau ya. Jadi untuk jalur prestasi Bapak Ibu, jalur prestasi itu pilihannya formulir warna hijau. Nah, jadi meskipun dia dia formulir hijau, dia di prestasi di situ ya, formulir hijau. Kemudian untuk pilihan ya, kalau dia MLT kemudian dia karyawan, tentu akan disorong ke karyawan Pak. Jadi dia akan dilihat di data HR bahwa dia adalah karyawan, ya seperti itu. Ini mau dikasih besar. Ya, seperti itu mungkin Pak. Jadi kalau dia karyawan kemudian dia MLT juga, maka akan disorong untuk karyawan, seperti itu. Ya. Jadi itu tergantung pilihan masing-masing ya, mau masuk yang 80% atau mau masuk yang 5% atau bagaimana Pak Polis? Ya, jadi kalau untuk yang 5%, jadi meskipun dia anak karyawan, 5% itu kan jalur prestasi ya, jalur prestasi. Benar, Pak. Nah, betul. Jadi kalau mau masuk di situ itu boleh ya. Jadi di situ di jalur prestasi itu ya, jadi meskipun dia anak pekerja PT Vale, anak pegawai PS ataupun anak masyarakat umum ya, kalau dia punya prestasi ya itu bisa melalui jalur 5% itu. Pak Nurholis, Ya, untuk menentukan kuota amplop merah, biru, hijau, dan kuning itu bagaimana? Apakah berdasarkan banyak pendaftar atau berdasarkan nilai hasil tesnya? Ya, baik Pak. Jadi sejak 2016 Pak ya, jadi memang seperti itu aturan yang sudah diterapkan ya, sejak tahun 2016. Jadi penentuan 85 untuk SD ya, 85 untuk SD, kemudian 80, 15, 5 untuk SMP dan SMA, itu memang aturan dari sejak tahun 2016 dan itu yang kita pegang sampai saat ini. Ya, mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Ya. Baik, sudah ada yang raise hand ini Pak Nurholis, kita persilahkan sama Pak Acos Nicholson dulu. Sudah agak lama menunggu nih Pak. Silakan Pak Acos Nicholson, kalau ada yang mau ditanyakan secara langsung. Silakan Pak Acos Nicholson. Ada yang mau ditanyakan langsung Pak? Pak Acos belum buka mic. Oh, silakan buka mic-nya dulu Pak. Belum kedengaran suaranya. Mic-nya masuk.
Silakan Pak. Oh, ditutup lagi. Bu Herawati boleh bertanya? Oh ya, sambil menunggu Pak Acos, silakan Pak Deristu Samurai Teweng, silakan. Ya, ini mau bertanya Bu terkait aturan tadi ya yang minimal 1 Juli itu udah harus 4 tahun ya. Kan tiap TK itu pasti ada kuota ya Bu ya. Misalnya nanti yang masuk ternyata itu kurang ya, artinya masih banyak kuota kosong nih untuk penerimaan siswa TK-nya. Tapi karena misalnya di atas anaknya belum berumur 4 tahun di 1 Juli itu, apakah tetap bisa ini ya, maksudnya ada kebijakan ya Bu ya, selain aturan ada kebijakan ya, misalnya kuota kita masih banyak nih untuk menerima siswa TK-nya, apakah itu bisa kita tetap ajukan pendaftaran atau bagaimana ya Bu? Takutnya nanti malah tahun depan saat kita daftar ternyata kuotanya banyak sekali yang mau daftar, ternyata kuotanya malah nggak mencukupi pendaftaran mahasiswa barunya. Jadi begitu sih yang ingin saya tanyakan, apakah ada kebijakan ya? Kebijakan bukan terkait aturan Bu, apakah ada kebijakan? Mungkin itu Bu Herawati. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Deristu. Pak Nurhalis? Ya, jadi sangat jelas Bapak Ibu ya untuk umur untuk anak-anak kita yang mau mendaftar TK itu minimal 4 tahun ya, paling rendah 4 tahun per tanggal 1 Juli. Nah gitu. Jadi kalau misalnya usianya tanggal 1 Juli itu belum sampai 4 ya, artinya nanti September mungkin atau November, artinya dalam proses PPDB itu tidak bisa diakomodir karena memang kita mempersyaratkan itu. Kemudian terkait dengan pertanyaan Bapak, ya jadi ini tidak ada penjelasan yang terkait dengan apakah misalnya kalau kuotanya belum terpenuhi, apakah bisa mengambil umur yang 3 tahun gitu. Jadi belum ada selama penyusunan pengumuman ini itu tidak tertulis bahwa bisa mengakomodir naikkan kelas lagi umurnya kurang dari 4 tahun ya jika kuota tidak terpenuhi ya. Jadi tidak bisa ya, tidak bisa ya karena sesuai dengan aturan yang sudah disampaikan ya, karena umur itu paling rendah 4 tahun per tanggal 1 Juli ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya, mungkin itu Pak yang bisa kami tim panitia teknis ini ya. Jadi untuk kebijakan tentu ada hal-hal atau prosedur tertentu yang harus ditempuh ya terkait dengan itu. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan Pak Deristu sudah paham ya Pak ya. Jadi walaupun kuota terpenuhi atau tidak terpenuhi, anak itu sesuai juga dengan kebijakan pemerintah harus berumur 4 tahun minimal maksimal tanggal 1 Juli 2002. Oke, baik. Lanjut kita pertanyaan di kolom chat Pak Nurhalis. Ada yang bertanya nih, anak saya bakte kelahiran di luar Sorwako dan saat ini anak saya bersekolah di luar TK-YPS dan ingin mengajukan pendaftaran masuk SD YPS. Nah, pertanyaannya ini berkaitan dengan poin nomor 7 yang diperuntukkan untuk yang kawas Pak, yang terdampak MLT. Apakah poin nomor 7 tata cara pendaftarannya hanya diperuntukkan untuk anak kawas atau anak umum yang bertempat tinggal alamat kakaknya di Sorwako? Silakan Pak. Yang Ibu Eki ya? Iya, atas nama Bu Eki Biang. Anak saya berakte kelahiran di luar Sorwako dan saat ini anak saya bersekolah di luar TK-YPS dan ingin mengajukan pendaftaran di SDPS.
Atau bisa anak umum? Pak Hulis? Ya, siapa? Saya baca. Kalau kebijakan kita selama ini untuk Kawas, MLT Kawas, dia masuk ke SD itu hanya diterima dari alumni TK Sorowako. Ya, betul. Nggak bisa diterima dari luar TK Sorowako. Ya, jadi di sini kasusnya Ibu Eki ini adalah karyawan atau MLT nih? MLT dia. Oh, MLT ya. Oh, ya. Jadi untuk pendaftaran di SD untuk jalur MLT Bapak Ibu itu dikhususkan untuk alumni TK Sorowako, ya. Seperti itu mungkin. Jadi memang ini sudah menjadi kebijakan, ya. Seperti mungkin Bu Eki. Selanjutnya dari Bu Nadine. Kalau orang tua calon peserta didik anak SD tidak setuju anaknya untuk divaksin, mungkin ini berkaitan dengan sekolah offline nih, nanti karena kita offline sekolahnya Pak. Ya. Itu bagaimana Pak? Apakah anaknya ditolak nih untuk ikut pembelajaran offline? Iya, jadi pada dasarnya saya ulangi kembali Bapak Ibu ya, tidak PPDB ini tidak mempersyaratkan vaksin 1 atau vaksin 2. Jadi kalaupun misalnya anak kita belum divaksin, mengikuti proses PPDB dan lulus misalnya, maka kalau anak tersebut tidak divaksin, maka tidak boleh mengikuti proses pembelajaran secara offline di kelas. Maka dia harus mengikuti pembelajaran secara online karena itu mempersyaratkan kita demikian. Jadi proses pembelajaran yang ada di Sekum YPS itu mempersyaratkan bahwa siswa itu harus sudah vaksin ya sebanyak minimal 2. Ya, seperti itu mungkin penjelasan saya, Bu. Jadi kami tegaskan lagi, ketika ingin mendaftar ke SD, MP, SMA, atau TK, itu tidak ada hubungannya dengan divaksin atau tidak ya Pak ya. Silahkan mendaftar aja. Gitu. Nanti kalau namanya lulus masuk sekolah Sekum YPS, dan kita sudah offline, itu akan jadi pilihan Bapak Ibu. Kalau mau anaknya sekolah offline, silahkan dulu. Kalau tidak mau, bisa sekolah online. Jadi ada 2 pilihan ya Pak ya. Nanti kalau umpamanya anaknya sudah lulus masuk Sekum YPS. Oke. Sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan nih Pak di chat. Masih adakah Bapak Ibu yang mau bertanya langsung? Silakan raise hand. Atau Pak Cos tadi? Ya, sudah turun tangannya. Turun tangannya Pak Cos. Pulang nih Pak Cos ini. Baik, masih ada lagi Bapak Ibu pertanyaan lainnya? Oh, ada lagi nih dari Bu Fitri. Bisakah daftar 2 jalur? 2 pintu mungkin maksudnya ini Pak. 2 formulir maksudnya ini. Bisakah daftar lebih dari 1 formulir? Tidak bisa Bu ya. Jadi memang kita harus memilih satu formulir yang ada. Jadi tidak boleh saya isi formulir merah, isi juga formulir kuning, atau isi juga formulir hijau, tidak bisa. Jadi memang harus satu yang dipilih. Oke. Jadi Ibu silahkan dipilih memang nih, ditetapkan memang hatinya mau lewat pintu mana, lewat jalur formulir merah kah, biru kah, kuning kah, atau hijau gitu. Jadi nggak bisa dua-duanya. Oke. Kami ingatkan lagi Bapak Ibu yang sudah hadir, silahkan mengisi absen untuk sosialisasi PPDB kita hari ini, mulai dari jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. Masih adakah yang mau bertanya, Bapak Ibu? Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi, Pak Holis. Ya, siap. Terima kasih, Bu Hera. Apakah Bu Herawati? Ya. Ya. Saya kira mungkin ini subjek berulang, tapi mohon maaf saya juga gabung telat ya.
saya juga mencari informasi dan subjek berulang mungkin saya cuma ingin bertanya dan make sure lagi terkait tadi pertanyaan teman saya itu kalau misalnya bukan tadi aturan hitungan hari aja Bu. Kebetulan anak saya kan Juli juga nih, hitungan hari tetap nggak bisa juga Bu? Ya. Tetap nggak bisa juga ya? Kalau hitungan hari aja. Jelaskan lagi sih, walaupun hitungan hari dia 4 tahun kita tidak bisa Pak. Kami juga punya praktis dari tahun lalu khususnya di TK, umur 4 tahun besok ya Pak. Tapi nggak bisa, dia 4 tahun itu 2 Juli terjadi. Tapi dengan berat hati kami harus menolak karena peraturannya sudah seperti itu Pak, gitu. Ini bukan peraturan dari YPS saja, tapi ini juga berhubungan dengan peraturan dari pemerintah pusat, Pak. Jadi pemerintah pusat itu mengharuskan itu dimulai ketika anak-anak sudah berumur 4 tahun atau lebih, begitu Pak. Jadi maaf saja dengan berat hati kami maaf Pak. Iya, makasih Bu. Pemerintahnya berterima kasih. Terima kasih Bu Rawati. Oke, baik. Masih ada pertanyaan lagi yang lain? Oke. Bagaimana Pak? Apakah sudah bisa kita rampungkan? Oke. Udah azan. Oke, demikianlah kegiatan sosialisasi kita hari ini, Bapak Ibu. Kami ingatkan kembali, pendaftaran resmi akan dibuka mulai besok, tanggal 28 April sampai tanggal 25 Mei 2002. Silakan Bapak Ibu membuka portal PBDB, Sekum YPS, dan jangan lupa melengkapi berkas. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Kami tutup sosialisasi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat semuanya Bapak Ibu. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hera. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Pak Kolis. Terima kasih Pak Max. Grupnya Pak Max ini. Terima kasih Pak Kolis. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Bu Hera, Pak Holis. Enaknya ngajar TK di anak-anak yang di. Terima kasih Pak Holis. Thank you Pak, thank you. Thank you. Rajin sekali kau menjawab pertanyaan, Mbak, betul-betul. Jago. Terima kasih Pak. Ya, siap-siap. Tadi itu pertanyaannya itu. Assalamualaikum. Ya. Pertanyaannya tadi itu Ibu tentang anaknya berakte luar Sorowako, ya. Iya. Ya. Akte kelahirannya, dia anak saya berakte kelahiran di luar Sorowako. Saat ini anak bersekolah di luar TK YPS. Ingin mengajukan pendaftaran di SD YPS. Kira-kira untuk minta tadi pendaftaran buat anak kawas atau anak umum yang jelasnya bertempat tinggal alamat kakak di Sorowako. Oh, ini enggak. Jadi kan harusnya tadi dia bertanya dia jalur apa, dia anak karyawan atau anak kawas. Ya, makanya saya tanya tadi itu. Dia anak karyawan atau anak kawas ini? Sepertinya mungkin masyarakat umum Pak. Kalau yang saya tangkap mungkin masyarakat umum. Bukan anak Sorowako lama juga mungkin sepertinya kalau yang saya tangkap dari pertanyaannya.
Kawas kutip umum gitu. Ya, oke. Iya. Bu Elizabeth, ada juga nih Bu Elizabeth Rarung. Mana enggak ada suaranya ini. Selamat sore Bapak Ibu, terima kasih banyak Sore. arahannya. Ya, terima kasih dokter. Nanti Ya, saya email ya Pak ya. ya, ya Bu. Ya, terima kasih. Saya pamit dari chatroomnya. Baik dok. Terima kasih Pak Lodi. Bisa mi pamit ya, makasih. Mahmud jangan dulu keluar. Larang keluar ini ketua. Yang kedua ada yang mau saya tanya. Itu tadi yang apa nih, yang karyawan rumah sakit awal bros. Kenapa? Kan informasinya tadi itu ada jaminan. Jadi ketika beralih dari karyawan Vale ke karyawan awal bros itu ternyata ada jaminan dari pihak manajemennya Vale untuk menjamin anak-anaknya tetap masuk YPS. Nah itu jadi bagaimana itu? Dan ini yang mau dikirimkan kayak ini itu apa? Iya, dan nanti aja itu. Nanti dikomunikasikan dengan pihak HR saja tuh. Ya, mudah-mudahan tercatat di sana. Iya. Nanti ada dokumennya di sana. Bisa. Iya. Iya, oke Pak. Thank you. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Pak Nurholis, Bu Hera. Ya, terima kasih teman-teman Teka. Terima kasih. Saya mau ini. Hentikan rekamannya. Mana Pak Max?